Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dan di samping saya Yelva Marcella. kami dari jurusan akuntansi ingin mempresentasikan hasil PBL kami yang berjudul analisis pemasukan atau penyebaran barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP PT Persero Batam. Makalah ini membahas analisis pemasukan dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di PT Persero Batam. Kami akan menganalisis berbagai aspek terkait perpajakan di kawasan industri Batam, termasuk kebijakan PPN dan strategi untuk memaksimalkan fasilitas bebas pajak. Profil PT Persero Batam. Nama perusahaan PT Persero Batam. Bidang usaha yaitu jasa pengelolaan aset dan pengembangan kawasan industri serta pelabuhan. Lokasinya Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sejarah PT Persero Batam adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang berperan penting dalam pengelolaan kawasan industri dan perdagangan bebas di Batam. Berdiri sejak 1973, perusahaan ini memiliki kontribusi besar dalam pengembangan infrastruktur ekonomi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, dan pelabuhan bebas. Bisnis model kanvas PT Persero Batam yaitu elemen deskripsi, customer segment, industri, manufaktur, logistik, perdagangan, dan pelabuhan usaha di Batam. Flu proposition, penyediaan kawasan industri bebas pajak, layanan pelabuhan dan logistik. Channel kerjasama dengan pemerintah, situs web, media sosial, dan relasi bisnis. Customer relation, layanan profesional dan konsultasi bisnis. Revenue stream, pendapatan dari sewa lahan, jasa pelabuhan, dan pengelola aset. Langsung saja ke kondisi awal objek PBL. Permasalahan utama, meskipun Batam memiliki status KPBPB, PT Persero Batam masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap aturan pajak pertambahan nilai dalam pemasukan dan penyerahan BKP atau JKP. Kondisi usaha PT Persero ini memiliki banyak mitra bisnis yang melakukan aktivitas pemasukan barang dari luar negeri dan penyerahan barang di kawasan Batam. Namun diperlukan pemahaman lebih mendalam terkait mekanisme perpajakan khusus di kawasan bebas ini. Baik, akan dilanjutkan oleh Yelva Marcella. Baik, lanjut ke tujuan dan saran PBL. Tujuan PBL memberikan pemahaman tentang mekanisme pemasukan dan penyerahan BKB atau JKP di Batam. Saran PBL manajemen PT Persero Batam. Yang ketiga, tujuan PBL membantu PT Persero Batam memaksimalkan fasilitas bebas pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Saran PBL, pelaku usaha yang beroperasi di kawasan industri Batam. Strategi dan rencana taktis PBL. Strategi PBL edukasi mengenai kebijakan PPN tidak dipungut Batam. Strategi PBL penyusunan penduluan praktis tentang pemasukan dan penyerahan BKP dan JKP. Rencana taktis mengidentifikasi permasalahan perpajakan di PT Persero Batam. Rencana taktis melakukan sosialisasi kebijakan PPN khusus di KPBPB. Rencana taktis menyusun panduan teknis terkait pemasukan dan penyerahan BKP dan JKP. Rencana pengukuran dan pemantauan PBL,
Indikator keberhasilan, tingkat pemahaman manajemen dan mitra usaha PT Persero Batam tentang kebijakan PPN, metode survei, evakuasi, dan analisis laporan pajak. Realisasi perencanaan edukasi. Pelaksanaan edukasi selalu seminar dan workshop. Penyebaran panduan teknis tentang pemasukan dan penyerahan BPKB atau JKP. Identifikasi stakeholder, manajemen PT Persero Batam, usaha tim PBL. Hasil PBL dan rekomendasi, peningkatan kepemahaman, pematuhan pajak, keuntungan finansial, yang terakhir keuntungan non finansial. PT Persero Batam perlu meningkatkan sistem informasi akuntansi untuk mendukung konsolidasi data yang kompleks. Pemerintah diharapkan memberikan panduan teknis tambahan untuk perusahaan BUMN terkait penerapan PSAK dalam laporan keuangan konsolidasi. Baik, itu saja hasil video kami. Apabila ada kesalahan dari kami menyampaikan dan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.